yang lain kan. Kalau ada orang bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silakan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Gitu loh. Buka dulu rekeningmu. Gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Roy Suryo. Oh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan yang menuduh bawa bukti. Ya teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel saya Ngopi Politik Triple Tri. Kalau kita lihat video yang saya putar di depan tadi, ternyata Roy Suryo itu omongannya memang tidak bisa dipegang. Dan itu sama semua, grupnya teroris dan pendukungnya itu sama semuanya. Pasti tidak bisa dipegang karena omongannya mincla-mincle. Kalau soal ijazah palsu, seharusnya yang menuduh itu yang membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, di dalam rekeningnya Roy Suryo juga punya pendapat seperti itu. Penuduh harus bisa membuktikan bahwa dirinya, yaitu Roy Suryo, itu ada uang masuk yang tidak wajar. Kemudian Roy Suryo juga mengatakan penuduhnya, dia itu siapa? Nah, lalu kalau Pak Jokowi ngomong, dia itu siapa? Maksudnya grup teroris yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Bahkan Abah Anies, ya, di dalam video itu juga mengatakan, kalau orang menuduh seseorang ya mempunyai sesuatu yang palsu, kemudian orang yang dituduh itu disuruh membuktikan, waktunya habis untuk meladeni. Apalagi kalau misalnya di dalam kontestan politik ada lawan politiknya menuduh bahwa ijazah yang dipakai lawan politiknya itu palsu, kemudian lawan politiknya yang dituduh palsu itu harus membuktikan. Wah, kalau begini ya repot semua ini nanti, ya kan, waktunya habis seperti Abah Anies bilang tadi. Makanya Roy Suryo ketika dituduh rekeningnya itu tidak wajar, dia akan marah-marah kan. Siapa dia? Kok suruh buka rekening dulu? Rekening saya dibuka dulu gitu. Jadi di sini ternyata Roy Suryo itu sebetulnya punya pemikiran yang waras, ya. Pemikiran yang waras. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Ya. Tetapi di kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang dituduhkan Roy Suryo, kewarasan Roy Suryo itu sudah hilang sama sekali. Ya. Dia ngotot terus. Ya. Pokoknya kalau nggak dia yang memutuskan asli atau palsu, nggak jalan. Ya. Nggak bener. UGM dibantah, Barreskrim dibantah. Bahkan akhir-akhir ini mereka mau framing ya, pokoknya kalau punya ijazah asli itu sebetulnya bisa ditunjukkan dengan mudah, tinggal ditunjukkan begitu. Memang Roy Suryo itu siapa gitu, kalau dibalik dengan omongannya ya. Bahkan ada pemain-pemain baru, ada profesor dari UNJ itu yang mengatakan seperti itu. Apakah ini gejala bahwa Roy Suryo sebentar lagi tamat, akan diikut polisi sehingga muncul sel-sel baru ya yang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi narasinya itu sama, nggak kreatif gitu loh. Ya, dan yang muncul tuh tua-tua gitu loh. Sekarang profesor dari UNJ, dia itu sekelas profesor, ya. Dia mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu itu hanya berdasarkan keyakinan. Profesor kok koyong ini itu piye mahasiswa nih gitu loh. Iya loh, kan seharusnya berbasis penelitian yang valid. Tunjukkan orang, wah menurut keyakinan saya karena tidak mau menunjukkan itu palsu. Itu profesor apaan itu? Mas, kalau begini mahasiswanya tuh piye coba. Oke, sekarang kita lihat video-video yang lucu dan tidak masuk akal dari para grup-grup teroris ini ya. Mulai dari Roy Suryo, ya, kemudian Profesor UNJ, kemudian juga ada netizen yang mengomentari videonya Roy Suryo yang mengatakan rekeningnya harus dibuka, tapi penuduh harus membuktikan dulu. Nah, kita lihat ya video berikut ini. Yang lain kan. Kalau ada orang bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silakan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Gitu loh. Buka dulu rekeningmu. Gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Gitu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Roy Suryo. Oh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan yang menuduh bawa bukti. Ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat, Ya. argumennya apa, dasarnya apa, Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika. Ngomongin diri sendiri juga pada akhirnya. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Selama ini banyak loh statement yang datang seperti ini. Untukmu, untuk urusan ijazah Pak Jokowi. Enak aja nyuruh
nunjukkan ijazah. Emang kau siapa? Ternyata ini orang bisa berpikir kayak gitu juga ya. Tapi kenapa di saat dia menjadi seorang pelaku, dia nggak bisa menempatkan itu pada dirinya? Dia memaksa aja Pak Jokowi menunjukkan ijazah. Padahal dia udah punya statement seperti ini. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Astaga naga. Ternyata memang benar ya, orang-orang itu pintar untuk mengoreksi orang lain aja. Kalau mengoreksi dirinya sendiri, nggak ngerti lah. Nah, itu Mas Roy tahu soal itu kan? Enak aja nyuruh-nyuruh orang buka rekening. Emang dia siapa? Emang lu siapa? Pertanyaannya sama untuk Mas Roy. Selama ini kan ngotot banget pengen Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di hadapan mata kalian itu. Pertanyaannya sama. Kalian siapa? Lu siapa Mas Roy? Ya. Terus banyak yang komentar tuh para pendukungnya. Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya. Biar bagaimanapun Pak Jokowi udah mantan pejabat publik. Apa bedanya dengan Pak Roy? Pak Roy juga mantan pejabat publik. Ya. Mantan mentora loh. Sama-sama makan gaji dari rakyat. Ayo, fair kan? Roy Suryo dan kawan-kawan kalau lawan Pak Jokowi bukan levelnya sebenarnya. Otot politik Pak Jokowi itu jauh banget di atas Pak Roy Suryo dan teman-teman itu. Harus latihan lah. Sebaiknya kalau udah tahu otot politiknya tidak sekuat itu, pilih-pilih lawan. Mungkin bagi Pak Jokowi ini cuma diketawain dong. Aduh, maunya apalah bapak-bapak ini. Pak Jokowi itu dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode. Jadi otot politiknya udah terbukti. Sementara lu tahu sendiri deh. Kontra narasi miring terhadap Jokowi. Sewot loh. Ya itu tadi ya komentar dari para netizen. Sebetulnya Roy Suryo itu pemikirannya waras ya. Waras. Ketika soal rekening itu memang waras. Orang yang menuduh rekeningnya Roy Suryo itu harus membuktikan. Itu waras, itu betul. Bahkan Abah Ani juga bilang kalau yang dituduh suruh membuktikan wah negara ini bisa bubar kalau caranya begitu, ya kan? Nanti kalau pada saat kontestan politik ya ada lawan politik menuduh lawannya itu mempunyai dokumen yang palsu sementara dia harus menunjukkan dan keaslian ya dan keputusan asli atau tidaknya ada di yang menuduh, wah ini repot, pengadilan nggak dipercaya, polisi nggak dipercaya, institusi yang mengeluarkan ijazah nggak dipercaya. Wah lah kalau caranya gini ya bubar bisa Indonesia ini ya, bisa ada badai politik ya yang tidak akan pernah berhenti, waktunya hanya untuk ngurusi tuduhan-tuduhan yang nggak jelas gitu ya. Jadi setelah Roy Suryo masuk ke ranah ijazah palsu, kewarasannya udah kebalik-balik ya, kebalik-balik. Apa yang diomongkan di dalam video itu berbalik 180 derajat ya. Jadi Roy Suryo ini memang ya di kasus ijazah palsu ini wis kewarasannya wis hilang blas ya. Oke teman-teman, sampai berjumpa di edisi berikutnya. Sekian dan terima kasih.